one called Savior. Have you heard of his perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? 'Cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come, 'cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. You will always be, forever you and me. Oh, nothing will ever change this. You are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change. Nothing will change. Jesus, you are my best friend. You are my best friend. You will always be, and nothing will ever change that.
Selamat pagi Ziki, selamat pagi adik-adik semua. Merdeka. Merdeka. Ziki dan adik-adik di rumah, hari ini kita mau sama-sama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Tahu nggak yang keberapa? Ziki tahu nggak yang keberapa? Tahu dong kak, Siki gitu loh, hehehe. Teman-teman kalau mau jawab juga boleh ya di kolom chat. Oke, kalau gitu berapa jawabannya? Jawabannya 76 tahun kak. Kan dari tahun 1945 sampai sekarang 2021, jadi 76 tahun kak. Wah, hebat penjelasan Ziki. Nah, sebelum lebih lanjut kita berbicara tentang kemerdekaan Ziki, yuk kita mulai ibadah kita. Ziki pimpin doa ya. Oke kak, yuk teman-teman kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih boleh berkumpul bersama via online untuk beribadah bersama. Berkatilah kakak yang akan mengajar Tuhan, dan terima kasih untuk hari ini. Haleluya, amin. Nah, saatnya kita memuji Tuhan dan mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran kita hari ini.
walking in the light, in every little space of every little minute of your life. Everybody get living more like Him, and let the whole world know He has forgiven all our sins. 5, 4, 3, 2, 1. Choose this day. Will you listen? Will you obey? Choose what's right. Get walking in the light. Choose this day. Will you listen? Will you obey? Choose what's right. Get walking in the light. Jesus is the light. Everybody get walking, walking in the light, in every little space of every little minute of your life. Everybody get living more like Him, and let the whole world know He has forgiven all our sins. 5, 4, 3, 2, 1. Choose this day. Will you listen? Will you obey? Choose what's right. Get walking in the light. Choose this day. Will you listen? Will you obey? Choose what's right. Get walking in the light. Jesus is the light. Everybody get walking. Jesus is the light. Everybody get swimming. Jesus is the light. Everybody get dancing. Jesus is the light. Everybody get praying. 5, 4, 3, 2, 1. Choose this day. Will you listen? Will you obey? Choose what's right. Get walking in the light. Choose this day. Will you listen? Will you obey? Choose what's right. Get walking in the light. Jesus is the light. Everybody get walking. Kerajaan surga adalah semua tentang Yesus. 22 ayat 20. Ia memberi kesaksian tentang semua ini, berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kak, apa sih arti kata kemerdekaan? Merdeka artinya bebas atau berdiri sendiri, dan itu berasal dari bahasa Sanskerta, Mardika, yang artinya kaya, kuat, dan sejahtera. Oh, begitu, Kak. Iya Ziki, sebelum Indonesia merdeka, Indonesia dijajah oleh Belanda, Portugis, dan Jepang. Dan hidup dijajah itu sulit dan berat. Dan bahkan sebelumnya Indonesia pun terpecah-pecah dan terdiri dari kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Demak, Sriwijaya, Kutai, maupun Majapahit. Oh, Ziki pernah dengar semua itu, Kak, pas lagi di sekolah. Iya, tapi kerajaan-kerajaan itu sudah berakhir Ziki. Nah, bicara tentang kerajaan, kita hari ini mau belajar tentang datanglah kerajaanmu di doa Bapa kami. Siap untuk belajar? Yeay, ayo Kak, Ziki siap belajar. Teman-teman juga ya, jangan lupa mencatat ya. Hello Hero Kids, kalian sudah siap belajar hari ini? Ya, 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang bagian dari doa Bapa kami. Yang pertama yaitu Bapa kami yang ada di surga. Yang kedua, minggu lalu kita belajar tentang dikuduskanlah namamu. Nah, kita masuk bagian ketiga ya. Apa pesan yang ketiga atau apa rangkaian dari doa Bapa kami yang bagian ketiga yang kita bahas hari ini, yaitu datanglah kerajaanmu. Ya, nah kita akan belajar apa itu kerajaan Allah dan bagaimana kita bisa menjadi warga kerajaan Allah. Ya, pasti ini akan menjadi salah satu pembahasan yang seru. Nah, di Alkitab banyak sekali menuliskan tentang kerajaan-kerajaan. Nah, Kanvi mau highlight satu ayat di Mazmur 145 ayat 13 mengatakan demikian. Karena kerajaanmu adalah kerajaan segala abad. Ini ditulis kerajaanmu, kerajaan Tuhan adalah kerajaan segala abad. Artinya apa? Bahwa kerajaan Tuhan atau kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal. Nah, apa arti kata kekal, Kanovi? Kekal itu artinya abadi atau bertahan selamanya.
ya. Jadi ini kerajaan yang tidak ada akhirnya. Nah, kerajaan yang di muka bumi ini kalau kita baca dalam sejarah kuno, itu kerajaan yang di bumi ini banyak datang dan pergi, ya, bersilih berganti karena ada yang menguasai, ada yang ditaklukkan oleh kerajaan lain, jadi dilebur menjadi satu. Nah, kalian mungkin pernah mendengar cerita Daniel, ya, di kerajaan Babel. Nah, sekarang di peta modern ini Babel itu sudah tidak kerajaan Babel itu sudah tidak terlihat di mana tempatnya, gitu ya. Kita tidak tahu ada di mana. Tapi itu bagian dari sejarah, ada di dalam bagian sejarah kerajaan Babilonia, ya. Dan kerajaan Babel itu disebutkan di dalam kisahnya Daniel. Nah, mungkin masih banyak lagi kerajaan seperti di Indonesia saja. Tadi sejarah Indonesia bahwa Indonesia punya kerajaan Sriwijaya, kerajaan Demak, kerajaan Majapahit, Tarumanegara, dan masih banyak lagi, kerajaan Kutai, seperti itu, ya. Tapi sekarang karena peradaban, karena udah modern, sekarang kerajaan-kerajaan itu malah sudah tidak terlihat. Nah, tapi ada beberapa negara yang masih berbasis kerajaan, seperti di Inggris, mereka juga masih berbasis kerajaan dan punya ratu yang memerintah di negara tersebut, ya. Nah, kita akan belajar tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah dikatakan ada kerajaan yang kekal, abadi, dan tidak ada akhirnya. Jadi dia tidak pernah berkesudahan, artinya seperti itu, ya. Jadi tidak terus ada dan kekal, abadi selamanya. Nah, di kerajaan Allah di surga itu adalah satu tempat yang sangat menyenangkan, di mana tempat di surga adalah tempat yang tidak ada sakit, tidak ada kesedihan, semuanya hanya menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Yesus. Seperti dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 3 dan 4 mengatakan, "Aku mendengar teriakan nyaring dari tahta berkata, 'Lihat, rumah Tuhan sekarang ada di antara umatnya. Dia akan tinggal bersama mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Tuhan sendiri akan menyertai mereka. Dia akan menghapus setiap air mata dari mata mereka dan tidak akan ada lagi kematian atau kesedihan atau tangisan atau rasa sakit. Semua hal ini hilang untuk selama-lamanya.'" Puji Tuhan. Ya, suatu hari nanti kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Luar biasa, ya. Dan tidak akan ada lagi rasa sakit, hal yang buruk, karena Tuhan yang memerintah di sorga. Nah, kerajaan sorga itu adalah semuanya tentang Yesus, dan pasti kita nggak sabar, ya, mau ada dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Yesus dan hanya menikmati setiap kasih, sukacita, damai sejahtera, menikmati kehadiran Yesus, dan juga kita bisa merasakan kemurahan. Kita akan menyembah Yesus senantiasa, ya. Dan dikatakan bahwa itu yang menyebabkan kita ingin kerajaan Allah itu segera datang, sebab di mana Yesus berada itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat yang melimpah. Oke. Dan Yesus juga mengatakan bahwa Yesus akan datang dan menjemput kita kembali, ya, menjemput dan membawa kita masuk dalam kerajaannya. Nah, sebelum Yesus disalibkan, ditangkap dan diadili oleh Pilatus, ya, Pilatus pernah bertanya nih sama Tuhan Yesus, "Yesus, apakah kamu adalah raja orang Yahudi?" Ya, karena beberapa pemimpin agama waktu itu mengatakan bahwa Yesus tuh lagi berusaha untuk menjadikan dirinya raja, padahal Yesus adalah raja di surga, ya. Dan Yesus menjawab di dalam Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tapi kerajaanku bukan dari sini." Karena Yesus menegaskan bahwa kerajaan dia adalah kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Nah, kita lihat bahwa Yesus, ketika Yesus di bumi, dia melayani orang lain. Banyak orang mengira bahwa Yesus akan menggulingkan kerajaan Romawi, ya, yang tidak adil dan mendirikan kerajaan Yahudi. Bukan.
Ya, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali satu hari nanti, kita kembali dan hanya hidup bersama dengan Yesus, menyembah Yesus. Ya, dan bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan sorga kalau begitu? Apakah dengan usaha kita? Bukan. Apakah dengan kita rajin ibadah? Bukan juga. Apakah dengan kita rajin baca Alkitab, berdoa dan memberikan persembahan? Bukan itu. Hanya ada satu jalan ke surga, ya, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Karena dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepada Allah tidak bisa melalui jalan lain, hanya melalui Yesus Kristus. Ya, dan bagaimana kita bisa mengakuinya, bagaimana kita bisa mendapatkan kerajaan sorga itu? Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat ke-9 dan 10 mengatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi cuma ada satu cara kita bisa ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan itu? Bagaimana kita bisa melalui Yesus Kristus itu? Dengan mulut kita percaya, mengakuinya, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku, diselamatkan. Jadi bagian kita adalah mengakui, ya, dan mengakui dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita, ya. Semua kerajaan sorga adalah pemberian dari Tuhan buat setiap kita. Jadi kalau kita menerima Yesus, kita akan ada bersama dengan Yesus di kerajaan sorganya, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia, hidup bersama dengan Yesus selama-lamanya dalam kerajaannya. Dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak habis atau tidak punah, atau kerajaannya adalah kerajaan yang kekal atau abadi atau bertahan selamanya. Dan kerajaan surga semuanya adalah tentang Yesus. Nah, yuk kita sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur buat kerajaan Allah, Tuhan ya, Yesus yang ada dalam hidup kita dan menjadikan kita warga kerajaan Allah. Yuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami selesai belajar hari ini, dan buat kami terus mengerti bahwa kami punya Allah, kami punya Bapa, kami punya Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami, dan kami mau memberikan segala sesuatunya untuk kemuliaan, untuk hormat bagi nama-Mu. Berkati ibadah kami hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. God bless you. Nah, Ziki belajar sesuatu hari ini? Iya kak, kerajaan surga itu adalah kerajaan yang kekal dan tidak berakhir, dan semua yang di surga itu adalah tentang Yesus kak. Betul Ziki. Dan kita akan belajar lagi tentang pelajaran ini di home kita hari Rabu jam 5 sore ya. Dan kita akan ada games kemerdekaan setelah ibadah kita ya. Yeay, oke kak, kita akan lanjut fellowship lagi ya di Zoom nanti setelah ini. Kita berdoa dulu menurut ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Mari adik-adik dan Ziki lipat tangan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami bisa beribadah kembali hari ini. Kami sudah belajar tentang kerajaan Tuhan. Dan sebentar kami akan melanjutkan fellowship kami di Zoom dan juga home kami pada hari Rabu nanti. Berkati seminggu ini, biar Tuhan yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Stay safe. Be Sunday and God bless you all. Bye-bye.